Jadi kalau ingin sukses, jangan zina. Ya. Ada kan orang yang karirnya hancur karena selingkuh? Surah An-Nur berisi 10 pokok cahaya kehidupan. 10 pokok cahaya kehidupan yang akan membimbing setiap hamba, untuk mendapati kemudahan, kenyamanan, dan kesuksesan hidup. Mudah, nyaman, sukses. Ada yang sukses tapi meraihnya sulit, prosesnya panjang. Maka kita sertakan kalimat mudah untuk bisa mendapatkan hal yang diraih tadi dengan begitu cepat. Ada yang cepat sukses tapi hidupnya nggak nyaman. Sukses tapi tidak bahagia gitu. Ibu pilih mana, Bu? Sukses tidak bahagia atau nggak sukses tapi bahagia? Nggak ada pilihan ketiga dan nggak usah maksa. Kira-kira mana? Sulit ya? Sulit karena kebahagiaan itu selalu melekat dalam setiap kenikmatan. Jadi kalau ada nikmat nggak ada bahagianya, itu tidak ternikmati dengan baik. Kayak orang sakit misalnya, ya sakit tapi tenang, atau sehat tapi gelisah, pilih mana? Nggak bisa. Ya, nggak bisa, pasti ingin menyatu keduanya. Karena setiap kenikmatan itu akan ada unsur kebahagiaan dalam menerimanya. Baik, maka kita sertakan kalimat nyaman di sini. Ya, mudah, nyaman, dan sukses. Pertama, cahaya yang pertama, bimbingan pertama. Saya sebutkan umum dulu, baru nanti kita masuk ke suratnya, ke ayatnya. Nanti kalau mohon izin ya Bu, Pak ya, belajar dengan saya harus sabar. Karena nanti ketika Anda belajar dengan saya, khususnya Al-Quran, saya tidak akan membahas secara global. Yang saya akan bahas bahkan dari setiap hurufnya. Bisa, suratun anzalnaha, kenapa menggunakan kalimat surah? Apa arti dari kata surah? Kemudian anzalna, kenapa menggunakan anzala, tidak nazzala? Kenapa pakai nahnu, kenapa tidak anzaltu? Kenapa menggunakan anzalna? Kita satu-satu kita akan bahas. Ya, yang penting kita selesaikan, walaupun nggak tuntas sampai kita wafat, minimal kita wafat dalam keadaan sedang mengkaji Al-Quran insyaAllah. Ya. Satu, cahaya pertama, sifatnya larangan ya. Larangan berzina. Larangan berzina. Jadi kalau ingin sukses, jangan zina. Ya. Ada kan orang yang karirnya hancur karena selingkuh? Ya, karena zina, banyak. Pertama itu. Nanti kita turunkan pelan-pelan. Kedua, larangan menuduh tanpa bukti, fitnah. Larangan menuduh tanpa bukti, fitnah. Coba lihat, banyak orang hancur karirnya, hancur martabatnya karena fitnah. Ini sekarang marak semua nih. Ya, coba lihat tuh, zina menyebar. Bahkan kemarin ada disertasi yang cenderung menghalalkan zina. Nanti saya bahas spesifik mungkin sekitar 15-20 menit. Sampai saya koleksi, saya sampai di pesawat pun, saya minta koran, ini di koran ini pun dibahas, di koran bahasa Inggris, Jakarta Post ini. Ya, kemarin saya dari satu daerah, kemudian di pesawat, tawari koran, saya ambil ini sampai muncul di sini juga, dan ada yang harus saya koreksi gitu. Ya. Nanti terakhir saja, supaya nggak ngambil waktu banyak kita. Kalau hukumnya gampang, anak SD aja tahu. Anak SD itu tahu, kalau hubungan di luar nikah itu dosa. Namanya zina. Tanya anak SD, Anda belajar tinggi-tinggi sampai S3 nggak bisa bedakan itu. Ngapain itu kan? Buang-buang waktu tenaga. Anak SD tahu zina itu haram, dosa. Anda sampai S3 masih belum tahu juga. Kan kasihan gitu. Udah, sini. 3. Larangan menebar hoax. Larangan menebar hoax. Tuh kan? Menebar hoax. 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 Ya, berita yang tidak benar. Sudah? Sekarang kejadian enggak? Ya coba tuh, tiga-tiganya udah menyebar. Makanya kehidupan tuh sering gelap. Melihat. Kan serba gelap yang kita hadapi sekarang ini. Kerusuhan di mana-mana. Ribut di mana-mana. Saling tuduh di mana-mana. Berita hampir tiap hari tuh. Hampir tiap hari kok jelek terus gitu yang muncul. Mabuk di sini, pembunuhan terjadi, kecelakaan begini. Ini hampir tiap hari, buka di tiap hari. Saya hampir tiap hari itu saya jajarin tuh berita tuh. Mulai dari ini, detik.com, Era Muslim, Hidayatullah, Republika, CNN, BBC. Baca semua, hampir musibah tiap hari itu. Gelap. Apa enggak ada tiap hari berita yang menenangkan? Mendapatkan juara ini, terjadi kenikmatan begini, ini meningkat, kenyamanan ini. Coba bandingkan dengan
nilai kegelapan yang muncul dibandingkan cahaya kenikmatan yang dirasakan? Berapa persen perbandingannya? Apa di antara dampaknya? Ya ini tadi, sumber-sumber cahayanya itu ditiup. Dipadamkan cahayanya karena padam yang gelapnya muncul. Kalau cahaya dinyalakan, hilang tuh yang gelap-gelapnya. Itu poinnya. Ini kelihatan sederhana tapi dalam sekali maknanya. 4. Menampilkan hikmah di balik setiap musibah. Menampilkan hikmah di balik setiap musibah. Biasanya kalau orang kena musibah kan suka merasa gelap kan? Tiba-tiba kena PHK gelap, pulang lunglai, padahal matahari terang, tapi badan jadi gelap gitu kan? Mata gelap, selera nggak ada, ya? Baik. Tiba-tiba kemudian ada kecelakaan, ada yang sakit, sakit parah, ada yang meninggal, gelap sampai meratap semacam-macam. Nah, ayat ini akan memberikan hikmah di balik setiap musibah. Sehingga nanti kalau menghadapi musibah apapun, nggak ada gejolak dalam jiwa kita yang berlebihan. Tenang gitu.